Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Sagittarius di bulan Agustus. Entah kenapa kalau baca Sagittarius tuh saya selalu bersemangat ya. Padahal zodiak Sagittarius juga enggak. Untuk penonton terbanyak juga bukan ya. Kalau penonton terbanyaknya Toto kan di Taurus ya. Taurus sama Leo Gemini. Kita lihat deh, pokoknya happy deh ya Sagittarius ya. Sagittarius ada Nine of Wands ya. Biarpun kalian kelelahan tetapi hasilnya tetap ada. Biarpun kalian kecapean banget ya rasanya menghadapi bulan Juli kemarin, di Agustus akan terbayar gitu ya. Jadi jangan kecewa bila di bulan Juli kemarin ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Di bulan Agustus semua akan terbayar. Kalian masih kuat nih. Nine of Pentacle-nya muncul ya. Jadi banyak hasil yang akan kalian dapatkan di bulan Agustus. Kemudian Ten of Cup-nya juga muncul ya. Keceriaan, kebahagiaan, happiness untuk kalian ya. Dan The High Priestess nih. The High Priestess menandakan bahwa kalian benar-benar mempelajari atau benar-benar mengambil hikmah apa yang terjadi di bulan Juli ya. Sehingga di bulan Agustus kalian dapat melaluinya dengan sangat happy ya. Energinya gembira, pantes ya. Begitu ngocok saya udah happy banget ya. Energinya ceria banget. Kita lihat rezekinya ya. Bagaimana rezekinya Sagittarius? Pantes nih Ten of Cups ya. Kemudian The Tower, ada The Tower, akan ada perubahan yang begitu mendadak, begitu cepat ya yang akan terjadi, yang akan mengakibatkan kalian patah hatinya tuh segera terobati ya. Di sini memang ada Three of Cups. Udah beberapa kali ya saya muncul ya di energi bulan Agustus ini. Beberapa zodiak keluar Three of Swords ya. Kekecewaan yang banyak terjadi di bulan Juli ini memang pertengahan tahun lebih sedikit-sedikit lagi ya. Memang akan membuat kalian kadang-kadang ragu dan gamang apakah bisa melalui tahun 2023 ini dengan baik. Ini udah Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tinggal 4 bulan lagi udah berakhir. Jadi bagi kalian yang memang masih terpuruk segera bangkit ya. Ada The Tower yang membuat kalian benar-benar bisa merubah nasib 180 derajat. Nih ada Ten of Cups juga ya, yang membuat kalian memang Sagittarius zodiak tabah nomor 3 lah ya setelah Libra dan Taurus ya. Setelah itu baru Sagittarius yang mempunyai ketabahan yang kuat. Di dalam rezeki kalian hati-hati akan sakit hati ya. Itu yang harus diungkapkan. Semoga ini nggak resonate buat kalian para Sagittarius, tetapi benar-benar kalian bisa menanggulangi, mewaspadai kejadian-kejadian ini. Sebelum kita masuk ke rezeki yang sebenarnya ya, di asumsi masyarakat sih rezeki adalah duit ya. Jadi kita akan himbau dulu untuk melepas ikan ya. Saksikan videonya ya, mungkin 1-2 menit untuk himbauan melepas ikan. Silahkan ditonton. Aku akan bekerja sama dengan komunitas Ayo Melepas Ikan atau AMI yang ada di Denpasar, Bali, yang akan secara serentak melepas ikan di tanggal 17 dan tanggal 31 Agustus. Bila kalian ingin berpartisipasi, kalian bisa berdonasi ke rekening bendaharanya AMI. Kemudian kalau ingin melepas ikan secara pribadi boleh ya, pergunakan kegiatan 17-an tuh di RT-RT kalian, di RW setempat untuk membersihkan sungai, selokan dan sebagainya, kemudian melepas ikan ya, duitnya dibelikan melepas ikan. Daripada yang hura-hura yang mungkin ya justru sedikit membahayakan ya, seperti panjat pinang. Bukan berarti untuk menggeser kebudayaan lama ya, tetapi sebenarnya ya kegiatan yang lebih bermanfaat bagi semesta itu ya. Bagaimana kita udah mengeksploitasi semesta sampai sekarang ini, menjajah, memperkosa Ibu Pertiwi sendiri ya. Dan tanpa ada rasa untuk mau membalas budi ya. Ibu Pertiwi sih tidak minta ya untuk dibalas budinya, tetapi seharusnya kita sadar untuk ikut melestarikan alam.
Dan efek yang lain filosofinya adalah memberi kebebasan, memberi kesempatan kedua bagi makhluk hidup, terutama yang sekarang ini ikan ya. Terutama ikan lele yang ada di pasar atau di warung-warung yang udah ya satu langkah lagi ke penggorengan ya. Jadi santapan kita semua ya, itu yang kita beri kesempatan kedua. Filosofinya pasti untuk membebaskan diri kita dari kekangan, tekanan, dan apapun yang kita tidak kehendaki. Itu akan benar-benar rilis energi negatif kita, melepaskan semua energi negatif kita, baik dari luar atau dari dalam diri kita sendiri, berupa emosi, dendam, sakit hati, dan iri hati, dengki, dan yang lainnya. Diusahakan kalau memang nggak bisa melepas ikan, paling nggak perbaiki lingkungan kalian ya, di sekitar-sekitar kalian. Kalau memang nggak bisa untuk membeli ikan ya, membantu berpartisipasi, tidak buang sampah di sungai, tidak buang sampah di selokan, itu juga ikut melestarikan alam. Baiklah, kita lanjutkan ya setelah himbauan melepas ikan. Nah, ini saatnya kalian ya para Sagittarius ya, lepas ikan di daerah di dekat-dekat kalian masing-masing. Kalau memang nggak sempat, baru kalian bisa berpartisipasi atau bergabung dengan Toto untuk melepaskan bareng di tanggal 17 dan 31 Agustus. Bisa titip juga ya, donasi ada di rekening bendaharanya Toto ya, di film tadi ya. Di film tadi ada rekeningnya bendaharanya Toto. Untuk rilis energi negatif kalian, mungkin beberapa kalian masih ada yang menyimpan dendam, sakit hati. Ya, ini jangan sampai sakit pikir ya. Karena sakit fisik itu 80% disebabkan karena sakit hati, dendam. Dan sakit pikir, apa mbah sakit pikir itu? Kalian kepikiran terus ya, tegang terus terhadap sesuatu kekecewaan yang terjadi di bulan-bulan lalu. Itu yang perlu kalian rilis. Baik mbah, kita masuk ke yang sebenarnya mbah, rezeki yang sebenarnya ya. Akan ada perubahan yang mendadak, ada kilatan-kilatan yang cepat bagi kalian yang terpuruk. Segeralah sadar dan bangkit. Ada Ten of Kris dan ada Nine of Pentagram ya di sini ya. Nine of Pentacle, kemakmuran yang mengiringi kehidupanmu di bulan Agustus. Jadi yang kalian terpuruk di bulan Juli, jangan terus terngiang-ngiang, terbayang-bayang, menyesal dengan apa yang terjadi di bulan Juli, tetapi perbaiki segera. Hikmahnya diambil, kemudian diperbaiki, dan kalian akan mendapatkan sesuatu yang indah nih ya di bulan Agustus. Nine of Pentacle, nggak main-main ya. Dan Ten of Cup ya, lambang keceriaan, kebahagiaan, pesta pora yang bisa kalian dapatkan. Gitu ya, kita akan masuk ke karir. Bagaimana karir seorang pekerja? Kita masuk ke pekerja dan ini dulu ya, pekerja dan pegawai ya. Pokoknya intinya orang-orang yang dibayar. Bagaimana orang yang bekerja dan pegawai? Ada King of Cup, ada Four of Pentagram, dan ada King of Wand. King of Cup melambangkan banyak banget yang sudah kalian capai. Bisa menabung ya di bulan Agustus ini ya para pegawai ya. Banyak bonus dan komisi yang keluar. Walaupun secara kedudukan nggak akan berubah banyak, promosi-promosi juga mungkin mandek, tapi kalian akan mampu melewatinya dengan sangat balance ya. Intinya pekerjaannya bagus, pendapatannya oke, urusan keluarga juga oke, urusan asmara kalian juga berjalan dengan baik, hubungan dengan atasan juga kembali membaik ya, dengan tim juga akan lebih solid lagi. Itu ya gambaran untuk para pegawai. Jangan menyerah bila belum ada promosi, dan misalnya nih kalian dipromosikan dan di hold dulu, masih ada hari esok. Di September sepertinya akan lebih bagus. Gitu ya, kita lanjutkan ke para pengusaha. Bagaimana kehidupan para pengusaha? Nine of Kris, rupanya memang banyak yang kalian yang belum bisa move on dari keterpurukan. Baik keterpurukan ekonomi maupun keterpurukan asmara. Para pengusaha juga diuji bagaimana komitmen kalian terhadap klien,
terhadap pekerjaan kalian, bersungguh-sungguhkah atau seberapa kesungguhan kalian, itu yang diuji. Ini ada Six of Cup. Nampaknya sih kalian memang benar-benar sudah mendedikasikan diri kalian untuk pekerjaan kalian, untuk usaha kalian ya. Jadi akan ada kerjasama baru, kehidupan yang baru, dan semuanya akan indah ya di bulan Agustus. Kita akan lihat intinya ini aja ya. Jadi yang buruk mungkin nggak usah terlalu difikirkan ya, anggap aja nggak resonate, cuman jadikan kewaspadaan ya, akan ada kebocoran. Jadi kalian perlu audit, internal audit. Oh, pombah audit itu. Kalau saya tukang bakso masa harus audit ya? Kalau saya jualan warung atau ayam di pasar masa harus audit? Audit ya, audit itu kalian cukup menghitung ya. Kalau kalian belanja tuh diteliti ya. Walaupun itu relasi lama atau supplier lama, tetap diteliti bener nggak timbangannya, bener nggak hitungannya. Itu ya, apalagi kalau kalian ada pegawai ya, itu harus audit. Internal audit dan eksternal audit. Bukan mencari kesalahan, tetapi untuk supaya kalau mereka bengkok sedikit segera kembali ya. Karena kayak begitu bukan berarti kita membiarkan kesalahan dan kalian akhirnya putus hubungan dengan klien, dengan para supplier atau dengan para pegawai kalian, dengan para karyawan kalian, tetapi lebih ke menjaga supaya mereka tidak belok dan kalian nggak mengalami kerugian. Itu ya, kita langsung masuk ke energi cinta ya. Bagaimana kisah asmara seorang Sagittarius. Asmara Sagittarius seperti apa? Kita akan buka untuk single dan single parent terlebih dahulu ya. Bagaimana energi para single dan single parent? Single dan single parent mempunyai masih terngiang-ngiang juga ya, sakit hati tadi ya. Energi asmaranya kebaca sampai di rezeki kalian ya. Kalian harus segera move on nih, nggak boleh begini terus ya Sagittarius ya. Kalian adalah orang yang kuat, yang kalian masih terpuruk dan masih belum bisa move on. Segera ya, ada peluang nih, ada peluang dan kesempatan yang besar untuk kalian mendapatkan seseorang yang baru dan bisa double ya. Dan kalian bisa mempelajari itu hikmah yang kalian bisa ambil antara hubungan kalian dulu kenapa gagal ya. Jadi ada peluang, pergunakan sebaik-baiknya gitu ya Sagittarius ya. Kita masuk ke couple. Bagaimana energi para couple? Para couple energinya lebih bagus ya. Walaupun ada ya yang masih teringat dengan mantan ya. Ini mantan gimana nih Sagittarius ya. Padahal saya happy banget saat membaca Sagittarius ya. Tetapi masih banyak kalian yang belum bisa move on ya, apalagi yang udah berpacaran nih, terutama yang udah berkeluarga. Nggak boleh ini ya, kalian masih teringat masa lalu ya, masa lalu yang indah-indah aja dengan mantan pacar yang udah jadi suami, udah jadi istri ya, itu boleh. Tapi kalau yang udah berlalu terus kalian udah mempunyai pasangan yang baru, forget it. Kalian tidak hidup di masa lalu lagi, kalian sudah hidup di masa sekarang, here and now gitu ya. Sekarang dan saat ini itu yang perlu kalian nikmati. Abaikan masa lalu terutama yang membuat hati kalian risau, dan jangan khawatirkan masa depan karena bayang-bayang kita akan selalu lebih hitam. Dan yang terjadi tuh nggak seburuk itu, nggak semenakutkan, semengkhawatirkan yang kalian pikirkan. Gitu ya, ada kenyamanan, ada Queen of Wands, ada yang perlu kalian lakukan, tindakan yang dengan segera harus kalian perbaiki. Intinya kalian harus lebih peka terhadap pasangan dan fokus kepada tujuan yang besar. Begitu pula pasangan yang belum menikah ya. Susun langkah untuk kalian memperkuat komitmen, membuat komitmen lebih pasti. Dia butuh kejelasan, anak orang jangan digantung ya. Nanti pelan-pelan dia sakit jiwa pula ya, seperti yang tadi ya, ada sakit hati, sakit jiwa yang mengiringi
bukan ODGJ ya, maksudnya tuh dendam gitu ya. Sakit pikir juga bukan ODGJ, tapi berpikir terus dengan mantan-mantan yang nggak perlu. Gitu ya, ini adalah general reading, cermati dengan baik, ambil yang baik-baik saja, yang lain buat kewaspadaan. Semoga kalian semua para Sagitarius selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.